Assalamualaikum Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Apa kabar Ustaz Joban Kamis malam ya atau menjelang maghrib di sana? Jam berapa? Cuaca bagaimana di Seattle Ustaz? Ya. Sekarang alhamdulillah ini lagi kayak udara Indonesia nih. Oh, Masya Allah. 80 ya. Fahrenheit ya. Saya lagi jalan-jalan juga ini. Masya Allah. Ya. Maghribnya sekarang hampir jam 9 ya. Wih, cukup malam ya, untung nggak puasa ya. Ustadz Joban, ini orang Amerika ini kan kalau kemarin kita ingat masalah problem LGBT di mana orang belum usia cukup sudah ada yang dioperasi, innalillah. Emang ini menjadi sebuah masalah dunia ini sekarang. Tapi problem lain Ustadz Joban, ini hari Nakba, hari bencana buat orang Palestina. Saya juga dengar Ustadz, orang-orang Islam atau yang menjadi pengungsi atau yang pergi sebagai ekspatriat punya problem lain sendiri tentang tentang pendidikan kepada anak di tengah masifnya sekularisme atau orang-orang ateis atau ya begitulah orang yang tidak mau ignotis itu ya. Walaupun dia seorang Islam. Ya. Saya dapat tulisan dari Ustadz Samsi Ali tentang orang-orang Bangladesh yang ketika lepas SMA dia tidak bisa lagi mengendalikan anak-anaknya di Amerika. Nah, yang juga Ustadz bisa sampaikan tentang ini? Kan banyak juga orang-orang kita yang menyekolahkan anaknya di berbagai tempat, pulang itu jadi bingung dia ngeliat anaknya. Udah susah diajak ngomong gitu Ustadz. Apa yang mesti diingatkan? Yang kedua Ustadz, kita pengen tahu tentang makar Allah terhadap makar orang berbanding dengan makar Allah di berbagai tempat, lebih-lebih di negeri sendiri mungkin Ustadz. Silakan Ustadz Joban. Ya, saya kira memang ini dilema dan tantangan yang banyak dihadapi oleh orang-orang tua di Amerika ini. Sebelumnya juga Nakbah ini juga alhamdulillah sekarang kemarin saya dan anak saya dia kuliah di University of Washington. Jadi saya lihat di situ banyak sekali pamflet-pamflet untuk memperingati Nakbah pada besok ini. Di kampus dan juga banyak gambar-gambar yang bertuliskan Israel negara apartheid dan sebagainya. Jadi di kalangan masyarakat. Kampus itu mulai mereka aware, sadar akan bahwa ada bangsa yang sekarang menghadapi ujian, bangsa yang orang tidak memperhatikan mereka. Itu alhamdulillah. Jadi akhirnya orang mulai sadar bangun, bahwa ada yang salah di sini gitu. Sadar ya. Penting. Tentang apa yang ditulis oleh Ustaz Samsi memang betul. Sekarang ini banyak orang-orang pindah ke wilayah lain, di mana di wilayah itu banyak orang Republikan. Itu karena masalah LGBT ini. Dan betul, pertama memang di Amerika ini agama itu adalah urusan pribadi. Jadi nggak ada di sekolah itu pendidikan agama. Sehingga kemudian juga di Amerika ini kan anak kalau sudah SMA itu orang tua diusir. Bayangkan anak remaja masih belum bimbingan, dia masih hidup sendiri. Gitu kan. Itu kebiasaan memang. Nah kemudian anak-anak kita bayangkan saja 8 jam di public school kalau umum. Ada seorang imam di sini namanya Siraj Wahaj. Kenal itu. Sama aja kita kayak nitipkan kambing sama serigala. Masya Allah. Bayangkan juga katanya. Istilahnya menitipkan kambing sama serigala. Ini telan lagi. Ya, saya pernah disuruh bicara tentang Islam 101 di sebuah sekolah public school di sini. Kemudian yang menyebutnya orang perempuan, ya Allah, pakai baju you can see. Kelihatan semuanya lah. Itu guru, bayangkan coba. Guru? Anak-anak remaja, berapa jam dia lihat guru pakai pakaian seperti itu, dia ngajar. Ya, karena sesuatu itu kan kalau sering terekspos. Jadi biasa. Makanya kita kenapa disuruh Nabi Adam untuk menjauhkan, bukan
bukan makan, menjauhkan saja kan. Karena environment itu ada pengaruhnya. Apa yang biasa kita lihat, biasa dengar itu pengaruh besar. Ya. Oleh karena itu banyak orang Amerika sendiri yang beragama, orang-orang kuat lah, itu pindah ke beberapa state karena di state-state kayak di Washington sini, di New York, itu sudah keterlaluan. Ya, terutama pengaruh-pengaruh dari LGBTQ sekarang ini. Gitu. Itu luar biasa. Ya memang mudah-mudahan Allah jaga ya, karena Allah dan dakwah terus Ustaz lakukan ya. Ada pertanyaan, are you smarter than a sheikh? Apa tuh yang pertanyaan yang paling banyak Ustaz dari para orang yang ingin mengetahui Islam ketika dibuka lapak Ask Me About Islam, Ustaz? Tentang apa? Kan Ustadz belum lama ini, pekan bulan lalu tuh bikin kampanye Islam di dakwah. Apa yang ditanya dari orang yang ingin tahu tentang Islam di masjid tersebut, Ustadz, di pelataran masjid itu atau di tempat umum itu, Ustadz? Ya, dakwah macam-macam sih. Ya, yang pertama ya banyak kan tentang itu hubungan Islam dengan teroris, dengan violence, kemudian how the Muslim treat the woman, gitu kan. Nah sekarang ini alhamdulillah juga mereka nanya tentang LGBTQ, what is Islamic view about LGBTQ. Jadi kita sudah train anak-anak bagaimana untuk jawab. Yang ada juga yang masalah keluarga, masalah yang mereka lihat di media gitu. Jadi alhamdulillah, jadi kita sudah train gimana kalau pertanyaan seperti ini jawabannya. Jadi pada intinya itu. Insyaallah. Syukran Ustaz. Agama teroris, agama violent, ya, dan tentang LGBTQ. Sekarang berita dari langit, Ustaz. Apa yang ingin disampaikan? Pendengar selalu ingin nunggu nih. Apa berita dari langit langsung dari setelah Amerika ini? Iya. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, salah seorang istri Nabi, kalau tidak salah Ummu Salamah, doa apa sih yang sering diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW? Kata Ummu Salamah, qala ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Oh Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ini Nabi yang dijamin surga. Ya, doanya yang diulangi itu. Ini menunjukkan berapa mahalnya harga iman itu. Oleh karena itu, Nabi Yusuf saja, doanya juga sama. Ya. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Matikan aku dalam keadaan muslim. Padahal dia seorang Nabi. Karena tempat iman itu di hati. Dan sifat hati itu adalah bolak-balik. Ini berarti bahwa iman itu kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun. Goes up and goes down. Maka sahabat takut dia meninggal, iman dalam keadaan turun. Oleh karena itu saya ingin share sedikit tentang tips ya, bagaimana untuk meningkatkan iman kita. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu, apakah iman kita ini sedang naik atau turun. Apa tandanya iman kita ini turun? Yang pertama, banyak berbuat dosa dan tidak merasa itu dosa. Kata Nabi, seorang mukmin itu kalau berdosa, kena takutnya itu sehingga seolah-olah ada gunung di atasnya mau jatuh. Masya Allah. Sedangkan orang munafik kalau berbuat dosa itu seperti lalat hinggap di hidung. Ya, ngomongin orang, bohong. Jadi dianggap remeh. Jadi kalau kita menganggap remeh perbuatan dosa, ini tanda bahwa iman kita lagi lemah. Ya, kalau kita misalnya tadi subuh ketinggalan, kita relax aja, saya ketinggalan tadi. Jadi kita, astagfirullah, kunaon ya, kenapa? Ketinggalan subuh, itu bagus, tanda. Tadi saya bohong sama istri saya gini, itu bagus. Ya, itu yang kedua. Yang kedua, hati menjadi keras. Apa tanda hati keras? Jadi ketika dia mendengarkan ceramah atau membaca Quran tentang Jahannam, relax saja, nggak ada pengaruh. Nabi sendiri tuh kalau baca Quran, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, itu berhenti.
Ya Allah, ya selamatkan aku dari api neraka. Kemudian kalau tentang surga, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk aku ke surga. Ya Allah, jadikan aku termasuk ahli surga. Nah, jadi kalau hati kita tidak terpengaruh dengan nasihat, dengan surga, atau juga apa yang terjadi pada muslim dimanapun berada, nggak ada pengaruh. Misalnya ada gempa bumi di Turki kemarin, atau muslim dibantai di India, kita relax saja. Nah, itu tanda hati kita keras. Kemudian contoh yang ketiga adalah tidak marah ketika orang atau keluarga kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya anak-anak kita nggak bangun subuh, anak perempuan kita pakai baju yang tidak pantas sebagai seorang muslimah. Right? Nabi itu kalau masalah dunia itu relax Nabi. Pulang ke rumah, Aisyah ada sarapan nggak? Nggak ada. Saya puasa hari ini. Tapi kalau masalah pelanggaran perintah Allah, marah Nabi. Ketika Aisyah mengatakan bahwa Sofia itu nggak pantas jadi istrimu karena terlalu pendek. Nabi marah, itu kan ngomongin orang berarti. Nah, kita kadang-kadang sebaliknya kalau masalah dunia, istri belanja terlalu banyak, kita marah. Istri nggak bangun, nggak pakai hijab, kita tenang aja. Nah, berarti itu, ya. Nah, sekarang apa tip-tip yang membuat bisa insya Allah meningkatkan iman kita? Yang pertama, kita harus merasakan kebesaran Allah SWT. Ketika mengatakan Allahu Akbar itu, you mean it. Makanya Abu Bakar suka kadang-kadang nangis dia. Saya takut ketika mengatakan Allahu Akbar, masih ada yang akbar yang lain. My business, keluarga kita. Right? Dan tidak mungkin kita merasakan Allahu Akbar tanpa kita mengenal Allah. Jadi kita mesti tahu sifat-sifat Allah. Right? Tahu nama-nama Allah. Cobalah kita, kalau misalnya kita tahu tentang nama Allah secara mendalam, Al-Basir, yang maha melihat. Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat sampai semut yang ada di kegelapan malam. Ya. Itu kita nggak mungkin berbuat korupsi, nggak mungkin berbuat dosa, karena kita sadar. Makanya ketika ada seorang laki-laki mau memperkosa seorang perempuan itu pintar dia. Itu pintu sudah ditutup belum? Langsung dia tutup itu. Jendela sudah katanya. Semua pintu ditutup. Sudah semua tertutup katanya. Ayo katanya. Tapi ada pintu yang kau belum tutup. Pintu apa? Pintu Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita. Langsung gemeter dia. Itu karena imannya ada. Ya? Masih ada. Nah, yang kedua, rajin menuntut ilmu. Rajin hadir di taman surga. Nabi mengatakan, kalau kamu lewat taman surga, singgahlah. Apa itu majlis ilmu? Nah, ilmu itu, atau apalagi ilmu itu tentang keagamaan. Dan sekarang ini nggak ada alasan, masya Allah. Apalagi di kita di Indonesia ya. Itu ya, ada kuliah subuh, ada kuliah ba'da dhuhur, ada macam-macam. Kalau kita nggak sempat pun ada YouTube dan sebagainya. Ya. Jadi dulu ada seorang, yaitu paling malas hadir majlis ilmu. Orangnya baik, dia salat 5 waktu. Satu hari dia perlu sama kawannya, ketika sampai rumahnya, dia di masjid lagi hadir majlis ilmu. Ke masjid dia duduk di depan, orang banyak. Aduh, kesel dia. Akhirnya duduk juga di belakang itu, nunggu dia. Rupanya ceramahnya itu menyentuh hatinya. Nangis dia. Andaikan saya suka hadir majlis ilmu, right, setiap hari, sering, mungkin hidup saya akan berubah. Ya seperti ini katanya. Baru tahu dia. Kemudian usahakan untuk salat pada waktunya. Jadikan salat itu number 1 in your life. Jangan salat itu number 10, nomor 10. Number 1. Ya. Nabi ketika ditanya, apa sih amal yang paling afdol? Ya, kata Nabi, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat pada waktu yang pertama. Makanya kata Nabi, di antara tanda-tanda hari kiamat, orang meninggalkan salat dengan mudah saja. Karena ada meeting, karena ada macam-macam. Ya. Kita aneh kan, kalau kita mau ketemu dengan menteri,
ketemu dengan dokter, kita sebelum waktu sudah di sana. Nah, kita mau ketemu Rabbul Alamin, Al-Azim. Masa kok nggak serius kita? Baik, usahakan. Baik, kemudian yang kedua lagi, insya Allah, selalu berada di lingkungan dengan orang-orang yang baik. Nah, itu pengaruhnya besar sekali. Jadi dekati para ulama, orang-orang yang kalau kita kumpul, itu kita hati merasa tenang, rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu ketika diangkat jadi nabi, pertama permintaan apa? Waj'alni waziran min ahli. Dia ingin Harun juga diangkat supaya sama-sama bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdakwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Right? Jadi berusahakan kita berada di lingkungan yang baik. Right? Yang terakhir, ya jangan lupa baca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, banyakkan doa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itulah tip-tip bagaimana untuk meningkatkan iman kita. Yang mudah-mudahan kalau kita mengetahui simptomnya, apa penyebabnya, kemudian kita tahu tentang tipnya, sehingga kita ketika datangnya malakul maut kita sudah siap, insya Allah iman kita lagi naik. Karena itulah modal kita. Ya, boarding pass Segutu Jannah, insya Allah. Itu, boarding pass ya. Punya. Masya Allah. Syukran Ustaz Muhammad, jawaban luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mendapat boarding pass itu. Allah memberikan keberkahan dan mudahan Allah lindungi kehidupan kita hingga yaumil akhir. Amin. Terima kasih Ustaz Muhammad Joban, dan salam dari seluruh pendengar Radio Silaturahim, dan salam juga kemarin halal bihalal kata salam sama Ustaz Muhammad Joban. Mohon taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.